Oke, kembali dengan Samuel Moses dari distributorbangunan.com. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik, dan topik ini tuh banyak banget yang suka, termasuk saya. Ya, topik ini mengenal kepribadian. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mendengar istilah introvert atau extrovert, ya itu artinya di video kali ini kita mendalami karakter ini lebih dalam gitu ya. Tapi kalau belum kenal ya nggak apa-apa, itu berarti kesempatan kita untuk menambah pengetahuan yang baru dan wawasan yang baru untuk mengenali diri kita tuh lebih baik lagi. Tentunya kalau ngomongin pengenalan diri yang lebih baik, itu sebenarnya bukan hanya untuk mengenal diri kita aja, tapi kita bisa memakai ilmu ini untuk mengenal karakter orang lain. Entah kita mau mengenal tim kita, pasangan kita, atau mungkin sahabat kita ya. Jadi ketika kita mengenal karakter mereka, kita bisa lebih nyambung dalam komunikasi. Dan harapannya ketika komunikasi lebih nyambung, semuanya jadi akan lebih asik, sehingga goals dari komunikasi yang diinginkan itu bisa tercapai. Oke, extrovert versus introvert, ini dia. Baik, sekarang kita sudah masuk ke slide perbedaan extrovert versus introvert. Bentar ya, saya atur dulu sininya. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk kita ngomong sama semua orang ya, baik dia pasangan, sahabat, teman. Cuman kalau di video kali ini pembahasan saya lebih concernnya lebih ke tim kita ya. Jadi kalau tim kita itu kan setiap pribadinya pasti macam-macam ya. Ada yang senang ngomong, ada yang pendiam, ada yang lebih senang berpikir, ada yang lebih senang merenung, ada yang lebih ada yang lebih senangnya menerima tugas aja tanpa memberikan timbal balik dan sebagainya. Jadi karakter di tim kita itu biasanya bermacam-macam. Nah, biar nggak terlalu lebar kemana-mana, kita spesifikasikan ke dalam dua bagian aja untuk di video kali ini ya, introvert dan extrovert. Perbedaannya apa aja sih? Jadi kalau dia seorang ini ya, extrovert ya, dia akan sangat-sangat bersemangat ketika bersosialisasi, suka berada di tengah keramaian. Nah, itu jadi orang extrovert banget dan aktif ya. Terus introvert ini bersemangat ketika menghabiskan waktu dengan menyendiri. So teman-teman, tolong bedakan ya. Jadi ini bukan terkesan tuh extrovert orangnya senang bergaul, introvert ini adalah orang yang kuper gitu. Bukan ya, maksudnya bukan begitu. Tapi lebih ke sifat pembawaan. Introvert pun bisa ngomong di depan gitu, ngomong di public speaking, dan dia juga bisa sih bergaul dengan nyaman, dengan asik ya. Kalau teman-teman lihat seperti Boy William gitu ya, atau Maya Estianty di video yang terbarunya, mereka berdua itu adalah seorang public figure, tapi seorang yang introvert. Artinya kalau punya waktu, lebih baik mereka menyendiri, nge-charge kayak begini nih, ya, menghabiskan waktu dengan menyendiri. Cuma kan bukan berarti mereka pekerjaannya itu pasti yang kuper banget gitu, yang jarang bersosialisasi lah gitu ya. Enggak begitu, bukan. Tapi lebih ke sifat bawaan pribadi dan hal-hal apa yang membuat mereka bersemangat. Tentunya antara extrovert dengan introvert itu berbeda. Ya, perbedaan yang kedua adalah orang extrovert akan lebih suka banyak bicara, introvert ini lebih banyak mendengar. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Anda sukanya lebih banyak ngomong atau lebih banyak mendengar? Ya. Nah, yang menjadi kelemahan dari orang extrovert, kalau dia kebanyakan ngomong tapi nggak bisa dengerin tuh waktu dia mendengarkan opini dari orang lain, dia akan agak-agak kesulitan. Pengennya tuh ngebales lagi, lebih mendominasi pembicaraan. Tapi kalau dari introvert, dia tuh karena lebih banyak mendengar, kadang-kadang bingung mau nanyanya apa ya. Oke, jadi gue mau nanya apa ya? Tapi fokus nanya begini salah nggak? Nanya begitu salah nggak? Kalau nanyanya jadi terlalu overthinking lah gitu ya. Nah, jeleknya jadi kalau nggak menemukan vibrasi dengan lawan bicara, introvert ini orangnya pasif banget. Jadi kalau diajak ngomong tuh
kayak feedbacknya kurang sih gitu. Tapi kalau dia dapat vibrasinya, ngobrol sama temennya nyambung, wah itu ngobrol 2 hari sama 3 hari berturut-turut mah nggak beres-beres ya. Itulah bedanya ekstrovert dan introvert. Yang berikutnya adalah kalau ekstrovert dia mudah beradaptasi dengan suasana baru ya, jadi benar-benar dia orangnya humble, cepet gaul gitu. Nah kalau introvert kurang nyaman dengan suasana baru, tapi kalau sudah lengket, nggak bisa lepas kayak lem. Dan yang berikutnya, orang ekstrovert itu cepat dalam mengambil keputusan. Ya cepat ini bisa jadi bagus, bisa jadi jelek ya, bisa jadi ceroboh loh. Kalau bagusnya ya kalau memang dia sudah punya pengalaman ngambil keputusan, dia akan ya gini, wah cepat banget. Nah, teman jeleknya bisa jadi kalau dia nggak punya pengalaman tapi pengen cepat ambil keputusan, jadinya itu disebutnya ceroboh dan nggak sabaran. Mudah-mudahan benar, tapi akan lebih baik bikin keputusan daripada nggak bikin keputusan sama sekali ya. Kemudian kalau introvert, sebelum ngambil keputusan, wah dia banyak berpikir, aduh ini bener nggak ya? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Pertimbangannya tuh bisa memakan waktu cukup lama. Kalau ekstrovert mungkin 1 menit beres untuk sebuah masalah, tapi introvert ini mungkin dia membutuhkan waktu 3 jam mengumpulkan data sana sini, sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan, dan itu biar belum tentu juga akan benar juga sih meskipun banyak pertimbangan, cuman minimal lebih berhati-hati dan mengurangi kecerobohan lah gitu ya. Ekstrovert dan introvert. Nah tim kita juga pasti tentunya mempunyai sifat-sifat demikian ya. Kalau ekstrovert itu dia merupakan pembicara yang unggul dan luar biasa. Maksudnya pembicara yang unggul dan luar biasa itu begini ya, karena lebih senang ngomong, lebih senang berbicara, maka kalau dia mandek nggak ada ide, dia bisa keluar ide sendiri. Dia mau ngomong apa, dia punya inspirasi apa gitu yang tadi nggak kepikir ada ide, pokoknya ngomong deh meskipun idenya mentok. Tapi kalau introvert itu karena orangnya lebih cenderung analitis, observatif dan teliti, dia akan berbicara dengan sangat hati-hati. Dua-duanya bisa jadi pembicara yang keren, yang berkarisma gitu, bisa. Cuman agak beda pembawaan sama pembahasan. Kalau orang ekstrovert dia akan membahas hal-hal yang kalau bersifatnya motivasi dia akan sangat keren. Ini pengalaman saya ya. Tapi kalau dia membahas sesuatu yang sifatnya detail, step by step, langkah-langkah, planning, itu akan lebih enak dibawakan oleh orang-orang introvert. Ya dua-duanya bisa berbicara dengan keren kok, cuman beda konteks aja. Nah, yang perlu diimprove dari orang ekstrovert kalau berbicara, dia harus bisa berbicara lebih detail. Nah, seringnya sih mereka hanya berbicara lebih ke arah motivasi ya. Tapi kalau ngomongin data tuh suka kurang suka. Nah ini yang harus di-update dari sisi seorang pembicara ekstrovert. Dari segi introvert, karena senangnya data, maka dia berbicara tentang suatu feeling, dengan suatu yang dinamika pembawaan public speaking di stage performance gitu ya, itu suka kurang. Makanya dia mesti dilatih sense-nya itu ya. Cara latihnya adalah dengan mengikuti workshop, dengan mengikuti kelas, dan praktek langsung bersama dengan mentor yang bisa membimbingnya ya. Yang berikutnya ngomongin extrovert versus introvert. Extrovert memiliki banyak teman, memiliki banyak kenalan, tapi menemukan seseorang yang deep banget agak susah ya, yang bisa kenal sampai ke detail-detailnya gitu loh. Nah biasanya orang extrovert agak susah. Kalau introvert dia lebih menyukai small circle ya, temannya paling 3 orang, 2 orang lah, 5 orang paling pol juga. Cuman wah, ikat tuh benar-benar deep sampai kenal banget gitu ya. Itulah bedanya ekstrovert dan introvert dari segi teman ya. Kalau temannya yang satu banyak, yang satu lebih sedikit, tapi dari segi deep yang dikit ini akan lebih dalam, yang banyak teman ini akan lebih kurang deep gitu perkenalannya. Yang berikutnya ekstrovert lebih cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, ya mungkin karena dia orangnya gaul, sosialisasinya tinggi, maka basicnya sudah memiliki dasar kepercayaan kepercayaan diri yang bagus gitu. Kalau introvert cenderung
membuka pembicaraan, takut salah ngomongnya lebih tinggi. Cuma ketika udah ngomong, membawakan sebuah topik, wih, itu analisanya benar-benar kuat dan tajam. Dari ekstrovert, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang harus dilatih adalah daya dia memberikan analisa dan penjelasan lebih detail, dan harus lebih sabar dalam menjelaskan dan lebih terperinci ya, karena itu kadang-kadang yang menjadi kelemahan seorang ekstrovert. Kalau dari segi introvert, dia harus lebih berani speak up kalau pas ngomong. Nah, di antara sifat-sifat ini, mungkin kita lebih, kalau teman-teman merasa, oh iya ya, gue tuh lebih ke introvert, lebih ke extrovert, maka itu yang harus kita tingkatkan ya. Apa yang menjadi kelebihan kita perkuat, yang menjadi kekurangan ya kita bisa tutupin dengan tim yang memiliki kelebihan di bidang sifat tertentu, atau kita melatih kekurangan kita juga. Oke, tapi kalau Anda pusing, lebih baik Anda fokus di kelebihan, kekurangannya dilengkapi oleh tim Anda yang memiliki sifat yang berlawanan dari Anda. Ya, itulah indahnya kehidupan, betul? Jadi kita tuh saling melengkapi antara kita, mungkin business owner gitu, atau pimpinan, dengan tim yang memiliki sifat yang berbeda sama kita ya. Anda boleh melis tim Anda ini, tulis nama-nama tim Anda di kertas gitu, tulis. Terus setelah ditulis, Anda coba, oh ini orang masuknya extrovert, ini orang ini extrovert. Jadi ketika Anda berbicara sama mereka tuh, pendalaman karakternya akan lebih terasa. Jadi kalau misalnya Anda bisa memahami karakter mereka, Anda bisa ngerti sifat mereka, Anda juga bisa nyesuaiin gaya bicara Anda dengan mereka, maka komunikasinya akan lebih nyambung dan lebih seru. Itu asiknya sih kita mengerti karakter ekstrovert dan introvert. Ya, teman-teman, itu dia pembahasan tentang karakter ekstrovert dan introvert. Semoga bermanfaat dan bisa menambah inspirasi kita dalam berkomunikasi bersama dengan lawan bicara. Jika suka dengan topik seperti ini, teman-teman boleh subscribe channel saya, ya, klik tombol loncengnya juga untuk dapat notifikasi. Dan kita juga punya TikTok ya, namanya @distributorbangunan. Di situ saya banyak sharing tentang bisnis dan juga komunikasi seperti ini dalam versi yang lebih singkat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.